Sebelumnya beri tepuk tangan untuk yang membuka acara ini ada Tari Gambyong Marikangan dari Sanggar Ayodhya Sariro Bekso Sidoharjo. Karena kita sedang di Sido. Iya, Mrene. Sido. Pokoknya Sido, ini boy. desa yang tidak pernah ingkar janji. Kenapa? Sido terus Oh, pokoknya. Sido. Tambah Harjo mana ya? Harjo. Jadi ini luar biasa. Hari ini kita jalan-jalan ada di daerah selatan Kabupaten Gunung Kidul. Karena maju sidik sudah Australia. Oh ya? Iya, kamu belum pernah. Belum. Oh, Jadi nanti. tadi kalau kebablasan itu sampai Australia. Australia. Oh. Jadi nanti ngojek lewat laut gitu nanti. Alias kentir. Kentir. Kentir kalau itu kentir. Iya. Iya. Memang kita hari ini sekarang sedang ada di Kelurahan Sidoarjo itu di Kapanewon. Tepus. Tepus. Iya. Gunung Kidul. Kidul. Boleh tepuk tangan lagi buat Gunung Kidul. Ini kok ramai banget ibu-ibu ini. Ketoknya yang diundang cuma 10 orang yang datang 50. Iki kan sak trah iki. Ini Oh. arisan trah nggih Bu nggih. Oh, terus ini gasik banget loh mereka. Oh, iya. Kita itu baru akan mulai 2 jam ke depan. Oh iya. Wis teko. Semangat gitu, saking semangatnya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang ada di sini. Nanti ditelepon mau ngomah ya. Ibu ini ngendi? Sik lagi syuting. Wah. Jangan-jangan mau lali 200. Ora apa-apa. Udah. Yang jelas senang sekali karena biasanya kita ada di Kulon Progo, ada di Sleman, ada di Bantul, di kota Jogja, dan hari ini kita ada di Gunung Kidul. Betul. Hari ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung dengan dana keistimewaan. Saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita bersilaturahmi dengan seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja di Sarasehan Sibakul. Tepuk tangan lagi. Makanya dibagi kaos Sibakul. Betul. Biar tahu apa itu Sibakul dan buat apa buat UKM ya. Nah, kita tanya dulu, ada yang sudah ikut Sibakul? Ada yang sudah tahu Sibakul? Oh, kaosnya nanti diminta kembali. Diwalik. Diwalik. Ada yang pernah dengar Sibakul? Kapan? Iya, mau barusan diomongin sama Mas Aat. Iya. Pinter-pinter ya. Iya. Oke, nanti kita akan cerita seperti apa kebermanfaatan Sibakul buat seluruh Bapak Ibu. Bapak eneng di. Gak ada bapaknya, Mana, ditinggal di rumah Mas. Oh iya. Takon Joko anake. Nanti kita cerita, kita mau ngobrol dulu sekarang sama perwakilan karena di sini Iya. produk-produknya banyak sekali. Kalau semua diwawancarai nanti 3 hari 3 acaranya. hari kita di sini. Kita akan ngobrol yang pertama dengan Ibu siapa, diperkenalkan produknya apa. Wong tadi sampean ngomong nek ndredeki lali jenenge kok dadak takoni. Nganti lali mic-nya di mana? Iya. Mic-nya pun di. Mic-nya di mana ya? Oh, Mic-nya pun di. Oh, Lali iya. Mas. Coba. Iya. Yang pertama Bu Eka Siti, mana? Ya, Oh iya. Bu Eka atau Bu Siti? Bu Eka. Bu Eka. Produknya apa? Bikin apa? Kerupuk terong. Kerupuk terong, kurang Iya. dekat mic-nya. Kerupuk terong. Kerupuk terong. Berarti Ini biasanya itu dipakai untuk jujur, berterus terong. terang. Lama-lama lucu ini. Ini kok jadi kerupuk yuk Ini gimana kerupuk, ceritanya? berarti ini terong. Iya, Terongnya yang warna apa? terong warna ungu. Mana ungunya? Enggak pakai pewarna. Oh, enggak pakai warna. Iya. Oh iya, jadi ini terong diiris-iris terus digoreng. Enggak. digoreng. Terongnya Kenapa? enggak digoreng. Nah terus di balang-balang ke. Enggak. Terongnya dimasak dulu, habis di blender terus terongnya dimasak. Oh di blender dulu. Iya. Oke. Ini idenya tuh dari mana kok terong jadiin kerupuk? Lihat idenya dia di gimana? sosmed gitu. Oh, lihat Oh, di di sosmed. sosmed. Oh. Ini kan sudah cantik nih, sudah ada tempatnya, sudah ada mereknya. Ini yang buatin siapa ini mereknya? Ini Itu labelnya. dari kelompok. Oh ada Iya, kelompoknya. kelompok KWT Temu Mukti. KWT Temu Mukti. Temu Mukti. Iya. Anggotanya berapa? Ada 16. 16. Aktif semua? Alhamdulillah aktif Semuanya semua. bikin terong ini? Ya, itu biasanya bergantian. Bergantian. Iya. Apa selain terong produknya? Ada bon cabe. Bon cabe. Kisah ngutang gitu Mas. bon, bon cabe. Iya. Nah, Mbak, ini jualnya di mana? Itu biasanya kita jualnya itu misal ada anggota KWT yang kepingin gitu. Berarti kita pengen bikin. ngubeng ngono. Iya. Wong 16 itu nukoni. Iya, Oh. kadang Tuku. Diancam. Tak kira nek didol ning endi Mas. Kalau orang luar beli itu Belum itu soalnya kan baru
baru bikinnya. baru itu. bikin. Ya, belum Sebelumnya lama. apa sebelumnya produknya KWT ini? Kalau untuk olahan jadi belum ada. Oh, belum ada. Iya, jadi cuma nanam terong. Nanam gitu. terong. Ya. Oke. Mau nggak nanti ini bisa dijual ke seluruh Indonesia? Ini bisa loh, Mbak. Mau. Iya. Ini bisa dibeli misalnya orang Kalimantan, Iya. orang Sumatera, dan nanti ada fasilitas gratis ongkir. Mau nggak? Mau banget. Mau. Caranya tahu nggak? Belum. Oh iya, berarti Gandani. kita kelihatan ada kerjaan. Nanti kan menerangkan. Enggak, ini kerjaannya Anto sama Dimas. Oh nanti iya, ya. nanti Iya. ada Mas Anto dan Mas Dimas yang Iya ada itu di. yang berdiri dulu itu Mas boleh Anto lihat ke sama belakang. Mas Dimas. Nah, ibu-ibu tuh lihat mereka berdua ya ganteng-ganteng toh. Ganteng. Ini tugasnya yang menjelaskan. Iya. Kita sih enggak. Oh iya mereka aja ya. Nanti akan Iya. dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan fasilitas gratis ongkir. Jadi dari Tepus, dari Sidoarjo dikirim ke Papua. Nanti bisa dapat free ongkir. Yang bayarin ongkirnya pemerintah. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Tapi gampang nanti. Nanti pasti bisa. Oke. Jangan PHP loh Mas. Loh nanti saya kasih tahu lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Salam Iya. buat KWT Temu Mukti. Tepuk tangan buat KWT Temu Mukti. Berikutnya Nih, Bu dipegang. Tri. Bu Tri Bariati. Bu Tri. Ini juga KWT ya Bu? Ya, terima kasih Ibu. Saya Tri Baryati dari KWT Ngudi Rezeki Mengle 1. Oke. Nah, produknya apa kalau KWT Ngudi Rezeki? Produk kami yang kami bawa hari ini yaitu peyek lobang. Apa iki poyek lobang? Bolong-bolong berarti. Peyek Lombok Abang. Wah, kirain poyek bolong-bolong. Peyek Oh, lobang. Selain oh. peyek lobang, kami juga memproduksi sempol terong. Tapi malam ini kami tidak membawa sempol terongnya, Oke. juga sambal lombok. Hasil dari KWT kami, Bu. Tanaman Tanaman lomboknya. kami Oh. menanam cabai dan terong dan kami masak, kami produk sendiri. Ini terongnya nggak rebutan tuh ini? Nah, podo-podo terong. Enggak, kan kami KWT Mengle 1 dan Mengle 2. Bu. Jadi nanam Oh. sendiri-sendiri. Iya. Oke. Terus Ora itu jualnya, cukup-cukupan. jualnya apa Jual dibeli produknya di anggota? mana? Jualnya sementara ini masih di lingkungan kami. Oke. Dan kami mempromosikan lewat HP Bu. Kami buat story-story gitu Bu. WhatsApp. Ya. Terus yang beli siapa? Yang beli. Yang beli ya baru sekitar kami Pak. Oke. Ini kalau iklan di WhatsApp status WA gitu ya. Itu Ada seperti fotonya apa enggak? iklannya? Ya cuma kami foto. Foto ibu selfie gitu. Enggak Pak, produknya Oh Pak. produknya. Oh, produknya. Ya. Terus? Produknya Pak kami foto, Terus kami ada tulisannya apa biasanya? tulisannya kan nanti sudah ada jenis makanannya Pak. Ini harganya Peyek sekian. misalnya. Bayak lobang gitu. Ya. Langsung dikasih bayak lobang. Ya, Berapa? mari-mari kita beli, enak loh. Oh, mari kita Gitu. beli. Ada ajakan. Ya. Oke. Ini ngomong-ngomong ada yang ngajarin nggak cara-cara memfoto, bikin tulisan caption gitu ada yang ngajarin? Belum Pak. Oh, Ya wis kok tak ajari wae. Otodidak Pak. Mbak Marta we. Iya. Setahu kami aja Pak. Oke, Oke. nanti Ya. kita punya narasumber yang bisa ngajarin. Siap, siap. Tapi yang Terima penting ini kasih. semangatnya ibu-ibu. Ini KWT-nya berapa orang? Kalau di anggota kami banyak Bu. Anggota kami ada 30 orang. 30 orang. Iya. Terus pertanyaan berikutnya adalah Aktif enggak semuanya? Alhamdulillah aktif Oh, Pak. 30 orang. Alhamdulillah Oke. aktif. nah, ini Ya. untuk sergap KB ya. Ya. Mbok ini Alhamdulillah. payake dituku KWT iki, terong iki tuku iki ngono kan rada berkembang sithik. Orang yang mubeng sak KWT gitu boleh? Bisa Pak. Ya udah beli ini tolong. Ya jalan baik, jalan baik. Ibu-ibu langsung Ya nggak apa-apa. Nanti pokoknya Oke. belajar bareng kita nanti siap, Pak. biar meningkat usahanya. Begitu Iya, ya. dan terima pembelinya kasih. makin banyak ya. Iya. Amin, Tepuk amin. tangan dulu dong Ya, buat terima ibu-ibu. kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Ye. Mikrofonnya jangan dijual, malah atutulan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Saya undang berikutnya Mbak Desi sama Bu Sri Suprapti, monggo. Oke, langsung pucat lo ya. Ayo. Ora jare ora redekan kok mau. Ayo silahkan. Monggo, Bu KWT lagi. Bu Sri Suprapti adalah dari KWT Taruna Tani. Karuna Tani. Ora sana sulu, Bu. Malah seneni. Ya wong kene iki ya Oh, iya ngono nek gitu ya. omongan. Mantep gitu loh. Taruna Tani. Mantap. Produknya apa? Mic-nya agak deket, Bu. Oh, ini ya. Ya. Ini nih. Ini unik nih produknya nih. Ya. Dipegangin, Bu. Ya.
Ini torakur, tomat Apa? rasa kurma. Torakur, tomat rasa kurma. Iya. Lah kurmane ning ndi? Di dalam. Ya ming rasane lho, ming rasane. Rasane. Iya. Yang penting rasanya kurma. Iya. Pernah ngerasain kurma itu seperti apa rasanya? Pernah. Kayak apa Makan, coba? Dideskripsikan. rasanya manis. Oh manis. Iya. Kalau tomat? Sama itu manis. Lah berarti manis karena manis sih bodoh. Iya. Tomat rasa kurma. Iya. Ini kok bisa keluar inovasi seperti ini ceritanya Ide gimana? ini kenapa? Kan tanaman kami, tanaman dari Tarunatani kan unggulannya tomat sama jahe. Oke. Terus ini bikin olahan dari tomat, bikin torakur. Ini ada kurmanya bener? Enggak, cuma rasa. Loh, kok diomongke malah. Oh, coba. Ibaratnya makan tomat serasa makan kurma. Oh, Iya. ya. Ini kan bentuknya jadi kayak kurma gitu ya? Iya, Oh, betul. Ya, Jadi oke. nggak ada korma, tomat pun jadi. Iya. Kan nggak jauh-jauh dari ke Arab toh. Oh Ini iya, ada. iya betul sekali. Tomat pinter-pinter. rasa kurma. Iya. Kalau ini jualnya di mana? Kami baru via WhatsApp. WhatsApp. Iya. Paling jauh kemana ini yang beli? Ini kan unik nih. Iya. Aku pengen kurma tapi seorang kurma kan ada. Kemarin pas kami bikin di Borong sama Bekasi. Di orang Bekasi. Iya, betul. Orang Bekasinya ke sini atau sini ngirim Iya, ke? pas orang ke Bekasi itu main ke sini terus Borong itu. Oh. Itu orang Bekasi tapi asli sini. Iya, dulu aslinya sana main ke sini gitu. Oh, main ke sana. Iya. Main ke sini. Iya. Repeat order nggak? Maksudnya beli lagi nggak? Atau Mbak enak yo kirim nah yo. Belum Oh, saat ini belum. Iya. Nggak ditanyain gimana Mbak? Enggak, soalnya enggak punya. Punya nomor WA-nya. HP-nya enggak? Belum. Lah ditakoni nomere. Kok kowe percaya nek wong Bekasi? Iya, soalnya kan saudara dekat rumah. Oh, berarti ini ketok tular ya Iya, masih. betul, Oke. ya. Lagi rokok ngetokke KTP. Ini ada produk yang lainnya? Ada. Dari Kalau Tarunatani? dari tomat itu ada stik tomat, Stik tomat. iya, terus gami tomat kayak Yupi itu, Oh ya. terus sama saus tomat. Oh berarti aneka tomat itu Iya. semuanya diolah ya. Iya, tapi yang bawah sini baru itu. Yang lainnya habis apa belum buat? Yang kemarin habis belum bikin lagi. Oh iya. Ini tiap hari bikin atau kalau ada Kalau orang Bekasi aja? kalau ada pesanan, Oh. nggak cuman orang Bekasi, insya Allah siap. Oke. Ini ada motonya enggak? Kok semua tomat ngono kuwi. Iya. Belum Tom- ada ininya enggak slogannya? Slogannya Slogannya nanti saya kasih ini. apa? I love you tomat. Wih. Iya toh. I love you tomat. Oke, boleh nanti pokoknya ditingkatkan lagi biar semakin luas karena ini unik termasuknya ya. Ini produk olahan tomat yang ya mungkin jarang ya ditemui. Kita Iya. beberapa episode nggak pernah ketemu yang Tuh, biasanya kan tomat-tomat cuman ini. ya tomat nanti jadi saus. Biasanya tomat, ada lele, ada kobis ya. Aku jadi lalapan. Beda ini. Iya, oke. Oke. Inovasi yang boleh kita apresiasi. Tepuk tangan buat Tarunatani, subur makmur klepu. Satu lagi ada Mbak Desi. Iya. Iya. Iya, kayak sing nakani cowok mesti. Mbak Desi. Mbak Desi, ini produknya apa? Kerupuk rumput laut, Bu. Kok iso berarti kerupuk loh? Di sini biasanya kan rumput laut langsung digoreng. Iya, itu kan pakai Oh, pakai crispy namanya. rumput laut. Oh, Ini ada crispy rumput ada laut. rumput lautnya enggak? Ada. Oh ada. Nah iki ora ono kormane soalnya mau. Ini rumput ada. lautnya di mana? Ini rumputnya lah dari pantai. Ambilnya langsung dari pantai. Pantai sini juga. Iya, Oh, saya ke pantai kemarin Pantai nggak Sunda. ketemu rumput laut toh. Lah kan di babati ya Mbak Desi. Oh, Iya. jadi ngambil rumput laut dari Pantai Sunda. Terus kenapa kepikir jadi kerupuk? Iya kan ide, Bu. Oh ide. Ayo ngerti ya nek ide ya. Lah iya kenapa? Ayo maju. Mic-nya naik. Nah, Iya. ini idenya langsung dibikin rumput laut. Sebelumnya rumput laut tuh dibikin apa tuh Mbak? Crispy rumput laut. Sekarang ya? jadi kerupuk. Iya. Kira-kira Kerupuk. laris crispy-nya atau kerupuknya? Laris kerupuknya. Kerupuknya. Lah Iya. ini yang beli siapa? Ini kan oleh-oleh dari pantai, khas pantai. Oh, berarti Jualnya saya di harus ke pantai. pantai dulu kalau mau beli ini. Atau gimana? Kalau mau beli di mana ini? Ada display produknya di mana? Di pantai, oleh-oleh khas pantai. Oh, ini jadi ciri khas gitu ya? Iya, gitu. Oh, iya iya Jadi iya. kalau di luar pantai nggak ada nih. Malah di dalam bingung. pantai. Di dalam air ada mas. Maksudnya kalau sekarang kita beli di mana, di toko di pinggir jalan gitu ada Belum. nggak? Belum. Iya. Oh. Ini ngomong-ngomong
kenapa dibikin biasanya kalau kerupuk gini kok kangelan tuh yo. Ini loh, ya. Biasanya kan kalau jualan kerupuk di plastik kayak gini toh, iya toh. Nah ini idenya pakai kemasan itu Ini kenapa? bagus loh ini. Kenapa, Ini Mbak? kelompok ya? Enggak. Pribadi. Oh pribadi. Iya. Lah ini kan beli botolnya apa wadahnya kan mahal ya? Mahal. Nah ini jualnya berapa kalau segini? 15.000. 15.000. Iya. Padahal botolnya 10.000 ya? Enggak. Loh maksudnya dihitung nggak kayak gitu tuh? Ya dihitung. Dihitung. Terus terus rumputnya berapa on, untungnya berapa gitu? Tepungnya berapa, bikinnya pakai apa gitu, dihitung berapa? Dihitung. Pernah dihitung pakai tulisan dicatat gitu? Udah. Apa meng diawang-awang? Udah ditulis. Ditulis. Oh, ditulis. Terus badi apa rugi? Badi. Badi. Tadi nasi dia apa ke? Ya dikit. Oh iya. Isin loh ya. Iki pengusaha ditakon badine ya dikit aja. Dikit Ya. itu berapa? Soalnya 10%. toplesnya itu mahal. Lah iya. iya. Makanya kok dijual 15.000 on toplesnya aja Kan tadi mahal. saya juga mikirnya ini toplesnya aja mahal gitu. Ya, ini berarti sebenarnya kita sedang mencari tahu cara menghitung harga pokok produksi. Nanti ada narasumber kita ya. Nanti kita kasih tahu ya, Mbak. Iya. Yo Biar wes, tambah yang penting pinter lagi. semangat ya. Oke, badi sidik yang penting kerep gitu ya. Oke, nanti kita penting ngobrol lagi. Ya bener loh. Iya benar. Kita ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan narasumber. Sudah didengar ini problemnya. Nanti kita biar bisa tanyakan lagi biar dijawab. Iya, betul. Dikasih solusi. Setuju? Jadi kalau gitu tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Ya, tadi kita sudah ngobrol, kita sudah sedikit dengar cerita dari teman-teman yang ada di sini. Iya. Dan ternyata juga masih butuh pendampingan juga untuk seluruh teman-teman yang ada di sini. Betul lah, karena kan masih baru usahanya ya. Betul. Tapi kita juga melihat di sini di display ini banyak banget bentuk-bentuk produknya ya yang Iya. ternyata nggak cuman itu gitu ya. Tapi produknya itu udah menarik semuanya. Iya. Jadi ini sudah cocok ini di kawasan wisata. Kita mau yang punya tanya-tanya nih. ini punya batik, ini punya siapa ini batik? Batik kata Gagas tadi daun singkong. Oh, singkong. Batik masakan Padang. Daun singkong. Ada yang bawa atau meng Sinten titip? batiknya? Oh ibu. Oh, ibu. Terus ini yang punya rajutan ini sinten? Ini macam-macam nih craft ya. Yang punya rajut-rajut angkat Oh, tangan. di belakangnya. Oh Oke. iya. Kalau yang itu Apa dari bambu ada sip. Terus itu besoknya isinya apa ya? Oh, tape. Oh kita mau tebak-tebakan nama Pak Wisnu soalnya ya Pak. Ini isinya apa gitu ya. Oh, ini maksudnya bukan pengrajin besek toh?
Oh, isinya. Bukan, ada isinya. Oh, iya. Oh. Oke. Terus itu yang bikin instan jamu. Jamu instan. Jamu instan sinten? Oh, saya. Oke. Ini kuliner banyak banget ini. Kue-kue basah sinten yang bikin? Ada beberapa ya. Nje. Terus itu yang bikin keripik-keripik. Ada patilo, ada apa itu namanya yang dari beras. Sinten yang bikin keripik-keripik? Orang aku berarti Empeng melinjo. Empeng melinjo. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Semuanya punya produk yang luar biasa. Iya. Nah, karena kita sudah hadirkan narasumber, kita tanya nanti langsung kepada narasumber kita. Hari ini secara khusus juga hadir pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Pak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu. Selamat malam Ibu-ibu. Waduh, malam-malam semangat banget deh. Iya. Iya. Sudah datang dari sore loh, Pak. Iya. Makanya ini luar biasa. Sampai tadi tuh mbah pokoknya melayu, mbah ngedang apa mau lali. Lah iki jog ping 8 lho bisa. Gitu Bu. Iki bulurah nganti kentekan ya. Dan kemudian kita juga hadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Gunung Kidul, Pak Supartono STMT. Pak Supartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Marta, Mas Saad, Ibu-ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Sehat sedaya? Alhamdulillah sehat. Ini seperti di kabupaten yang lain. Kalau UKM itu semuanya juga ibu-ibu di sini, Pak. Iya. Benar-benar ibu-ibu nggak ada bapak-bapak. Tapi di sini, nah ini sekalian kita kulon nuwun dan tanya sama Bu Lurah. Bu Lurah, penduduknya wonten ingkang kakung mboten niki? Wonten Mas. Loh ini Bu Lurahnya kan juga putri. Bu Lurah juga ya. Anggotanya putri sana. Aku mah merinding ngene kok diruyuk aku. Ada bapak-bapaknya ya Pak, ya Bu. Oke, ini kula nuwun kepada Bu Lurah Sidoharjo, Bu Evi Nur Cahyani SIP. Mbak Evi, Mbak Lurah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu Mas Saad. Ini Bu Lurah beneran. Iya bener, Bu soalnya. Iya. Lah kan sosok Bu Lurah ini mergani istrinya Pak Lurah. Nah ini bener-bener Bu Lurah. Bu Lurah ya. Tapi bener ya ada anggota penduduknya yang cowok ada ya? Ada. Kebetulan mayoritas memang banyak perempuan. Oh mayoritas perempuan? Berarti 55% penduduk kami itu perempuan. Berarti bapak-bapak nek ngeyel selenti ya ibu. Tenang. Malah ndredeg aku nih. Dan kemudian ini itu ya yang kita hadirkan. Ini kalau lihat episode pertama si Bakul sama episode hari ini. Apa? Naik kelas. Apanya? Biar cilik UKM naik kelas. Ini tuh praktisi pendamping UKM kok orang naik kelas loh. Nganti lulus wes kakean. Ya, betul. Jadi ini tuh mengalahkan diri sendiri, berat badannya dihilangkan. Aku tuh sampai pangling sekarang. Aku lek ora ketok. Mas Imam belum datang ya? Belum datang. Ternyata begitu nongol. Nganggo ireng soalnya. Ternyata luar biasa. Ini juga sering menemani ibu-ibu yang ada di sini dan juga dimanapun, pokoknya dicintai ibu-ibu lah. Iya. Ini bukan kehilangan berat badan karena mikir ibu-ibu toh. Salah satunya. Tapi ibu yang di rumah. Ibu yang di rumah. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Mas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kenal sama ibu-ibu sini? Kenal beberapa belum. Tadi yang KWT itu belum pada masuk di komunitasnya Planner. Sekaligus kami ngundang nanti ibu-ibu yang punya produk inovasi tadi dari berbagai macam olahan hasil taninya. Yuk gabung di Desa Planner biar dapat pendampingannya. Nanti bisa kita percepat tuh izinnya, terus kemasannya dan sebagainya lah. Termasuk nanti cara jualannya juga. Berarti yang diomongin tadi masalahnya langsung ya nanti tercatat sama Mas Imam ya. Betul, nanti gabung pasca ini kita ada pendampingan sama kawan-kawan di Desa Planner. Ibu-ibu gabung aja di situ, nanti ada pembekalan dari kami seperti itu. Mas Imam wani ngomong ngono ya. Kok dikruyuk ibu-ibu loh hari ini. Loh, ya memang seperti itu agar pendampingan. Kendel ya. Oke, mari ketagihan ini dikruyuk itu loh. Oke. Kalau gitu kita tanya Bu Lurah. Kita tanya Bu Lurah seperti apa potensi UMKM yang ada di Kelurahan Sidoharjo Tepus Gunung Kidul. Selain yang sudah di display ini sebenarnya punya potensi apa lagi Bu Evi? Terima kasih.
di kelurahan kami ini terdiri dari 11 padukuan. Kemudian dari 11 padukuan sendiri mempunyai produk sendiri-sendiri. Terkhusus untuk potensi kami di Kelurahan Sidoarjo ini adalah padilo sebenarnya, Mbak. Karena di salah satu padukuan itu sebagian besar masyarakatnya membuat olahan padilo menika. Namun kita memotivasi dari para UMKM ini agar dari 11 padukuan itu mempunyai inovasi sendiri-sendiri. Ini baik dari KWT-nya, kemudian dari kelompok UMKM-nya, dari Prima, Priner, ini kita buat, kita dorong agar berinovasi untuk lebih mengarah ke peningkatan pendapatan. Karena kebetulan kita mempunyai pantai, kita sudah desa wisata, kita mempunyai 4 pantai, kemudian kita juga sudah desa budaya. Ini harapannya karena setiap event kegiatan desa budaya, setiap tahun ada gelar budayanya, harapannya nanti juga dari UMKM ini ikut terlibat untuk kegiatan-kegiatan yang ada terkait dengan UMKM menika. Ini Mbak cerita ini kami. Ini pantainya itu apa aja Bu yang masuk Tepus? Kami punya 4 pantai, Selili, Sadranan, Sunda, sama Ngandong. Sugih tenan yo. Sini Australia mau loh. Itu ya. milik Tuhan pantainya itu. Tapi yang dikelola Bu Lurah. Terus integrasi antara wisata, budaya sama UKM-nya Bu, ada program apa dari kelurahan? Jadi kita mempunyai gelar potensi. Terkhusus untuk kegiatan di kelurahan, ini ada kegiatan tahunan, Mbak. Setiap tahun kita mengadakan kegiatan untuk Dumadining Sidoarjo. Ini kebetulan di bulan April ini kita membuat gelar budaya yang nanti yang sudah kita kaitkan juga dengan desa wisata kami, kemudian kuliner kami juga ikut tampil. Kemudian untuk gelar budaya ini juga kita kaitkan dengan desa wisatanya. Bisa kegiatannya kita adakan di wisata, kemudian kita juga memamerkan dari produk-produk dari kelompok yang ada. Kemudian kalau Jogja punya slogan, Gunung Kidul punya slogan, kami di Sidoarjo juga punya slogan, Mas apa Mbak. Itu, Bu Lurah? Sidoarjo nyawiji mesti dadi. Jadi yakin ya berarti. Yakin karena harapannya dengan bersatu ini semuanya yakin akan menjadi apapun. Oke, keren sekali. Ayo coba ini yel-yelnya tadi Sidoarjo. Sidoarjo nyawiji mesti dadi. Ada gerakan tangannya enggak? Coba. Ayo saya yang Sidoarjo ya. Saya mau dengar semangatnya Sidoarjo. Oke, tepuk tangan dong buat Sidoarjo. Sing bingung karena mesti ra tau melu kegiatan. Kayak aku maksudnya. Lah ya apa-apa. Ketok rada plenggang-plenggang apa-apa. Apa to kuwi lagi krungu. Ra tau melu ning kelurahan. Ya, oke. Itu tadi Bu Lurah matur nuwun informasinya, sedikit banyak membuka kita ternyata di sini punya wisata pantai. Iya. Ada 4. Aku iri sama kelurahan di sini loh. Kenapa? Kelurahan kurang dari pantai. Yo kan duwe bekas terminal tapi nang Umbelarjo. Iya. Oh ini berarti potensi yang harus dimaksimalkan ya. Ya betul. Maka kita hadirkan juga Pak Tono dari Gunung Kidul ini, Dinas Koperasi UKM ini kan sudah memetakan juga ya Pak. Kan potensi pantainya tentu saja banyak karena pariwisata. Ya. Nah yang keluaran-keluaran khusus kayak gini ini ada khusus juga nggak pendampingannya Pak? Biar ya tadi ada integrasi nih antara pariwisatanya, UKM-nya, ada kebudayaannya, ada program untuk mendorong itu, semuanya punya program yang nyengkuyung, saling nyengkuyung nggak Pak? Ya jadi kita punya program terkait dengan beberapa potensi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini, desa-desa, kita kaitkan dengan potensi di masing-masing kelurahan gini. Jadi kalau misalnya desa wisata ini bagaimana kemudian UKM yang kita bina itu nanti bisa untuk mendukung kegiatan wisata yang ada di wilayahnya ini. Ini yang coba kita lakukan, baik dari nanti untuk pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada, kemudian kita juga memfasilitasi terkait dengan sertifikasi terkait dengan legalitas kepada UMKM yang ada di desa-desa yang punya potensi wisata ini. Kemudian juga selain itu juga kita juga mencoba meningkatkan kapasitas dari pelaku UKM
ini dengan beberapa pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, kemudian juga ada digital marketing dan lain-lain, sehingga kemudian harapan kami kemudian UMKM yang ada di khususnya di desa-desa wisata ini bisa untuk mendukung kegiatan wisata yang ada di wilayahnya. Gitu. Ini kan ada inovasi-inovasi Pak. Nah ini ada juga nggak pelatihan-pelatihan yang membuat apa ya produknya tuh nggak cuma gitu-gitu, tapi ada inovasi tertentu sesuai dengan misalnya kalau di pantai ini ada rumput laut, kemudian dibikin atau diajarin beberapa inovasi gitu. Betul ya, kita ada beberapa inovasi yang coba kita laksanakan seperti di Cabean itu kan menjadi sentra industri patelo. Nah bagaimana kemudian patelo itu kemudian kita buat kemudian mempunyai bermacam aneka rasa gitu. Itu sehingga tidak hanya ada patelo yang original, kemudian ada yang patelo dengan rasa-rasa macam-macam gitu. Sehingga itu kemudian bisa meningkatkan inovasi yang ada di sentra-sentra kita gitu. Oke. Ini kalau ibu-ibu ngomong-ngomong dikasih pelatihan gitu ya buat produk-produknya, itu butuh nggak? Butuh apa? Butuh apa? Pelatihan apa butuhnya? Untuk meningkatkan produksinya, meningkatkan produknya, saking kualitasnya. butuhnya nanti bingung loh. Sopo wae lah Mas, pokoknya dikai aku gelem ngono ya. Pasrah pokoknya. Sing penting gratis ya toh? Oh, seneng. Tapi butuh ya didampingi, bagaimana dikawal usahanya biar semakin meningkat gitu. Dari branding, dari kalau iklan-iklan gitu sudah pintar-pintar belum? Lah terus sekarang jualannya itu gimana caranya? Bengok-bengok gitu, patilo. Iya, jualan di online sudah pintar. Online. Insya Allah. Oke. Terus ini kalau kemasan sudah pintar, ngemas biar cantik, biar sudah tenan. Ini sertifikasi halal sudah punya. Siapa yang belum? Angkat tangan. Yang sudah punya berapa orang? Justru yang angkat tangan nih biar orang halal berarti ya. Orang total barang. Yang butuh sertifikasi yang lain PIRT. Butuh, sudah punya. Oh, wah, mantep loh, belum ya. Ya wes. Oh, gratis berarti. Oh, tapi hari ini yang gratis itu adalah kita memberikan layanan gratis ya tadi Mas Anto dan Mas Dimas. Ini kalau nanya-nanya ke sana nanti kalau dimintain duit jangan dikasih. Pokoknya gratis itu Mas Dimas sama Mas Anto. Ibu-ibu bisa mendaftar Sibakul menjadi anggota Sibakul lewat Mas Dimas dan juga Mas Anto. Gratis. Satu lagi, ini juga penting buat produk-produk ibu-ibu yang ada di sini. Kita punya foto produk gratis. Jadi layanan foto produk. Jadi nanti ibu nggak usah ngapa-ngapain. Nanti ada tim fotografer yang profesional untuk memfoto produk Anda. Karena produk-produk yang diiklankan tadi seperti yang saya tanya di WhatsApp tuh gimana ngiklannya? Apakah selfie bakule atau apanya yang difoto? Nah sekarang produknya yang paling penting. Betul. Tapi nanti ya produknya ya jangan sekarang langsung Melayu. Jangan. Ali. Nanti habis ini. Nanti ya. Mas Ali masih kerjain yang ini. Nanti setelah acara ini baru bisa foto produk. Boleh. Gratis. Itu yang gratis termasuk ada yang gratis yaitu free ongkir. Gratis ongkir dari Sidoarjo ke seluruh Indonesia. Betul, tapi ada kalaunya. Nah kalaunya apa dan gimana nanti kita tanya sama Pak Wisnu. Nah jadi kalau mau tahu jawabannya seperti apa tetap di Sarasehan Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa? Itu rada angel Pak. Lah kenapa? Gawan bayi.
Ya, tadi di awal kita sudah ngobrol, kita sudah dengar cerita ada beberapa teman kita yang ada di sini. Ini usahanya baru mulai. Iya. Teman-teman KWT yang beli juga baru satu kelompok, belum bisa berkembang. Ini mungkin teman-teman ini memang butuh sekali informasi-informasi bagaimana mengembangkan usahanya. Iya, sebenarnya kita juga punya banyak informasi ya, tapi mungkin kita belum akses. Ibu-ibu kalau lihat di layar sana ini ada sosial medianya Dinas Koperasi UKM DIY. Betul, ada Instagramnya, ada YouTube-nya, Twitter, Facebook. Habis ini di-follow. Biar dapat informasinya. Begitu. Jadi silahkan Anda bisa follow media sosialnya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi seperti pelatihan. Iya, macam-macam pokoknya. Lagi ada apa gitu, ada pameran kayak gitu. Nah, ini ibu-ibu kesempatan dapat info, bisa mengikuti, bisa bergabung. Nah, cara lebih gampangnya kita akan tanya langsung. Iya, wong ada Pak Wisnu. Ada Pak Wisnu. Pak Wisnu aja ya. Iya. Jangan kita ya. Jangan nanti kita. Pak Wisnu, monggo Pak. Ini fasilitasi untuk UKM itu dari Dinas Koperasi UKM DIY itu apa saja Pak? Termasuk si Bakul ini. Manfaatnya apa? Matur nuwun Mbak Marta sama Mas Aat. Jadi Sidoarjo Tepus ini menyenangkan ya malam ini. Jadi menyenangkan pertama apa, ibu-ibunya semangat itu. Saya nggak mengira kalau yang malam ini yang rawuh ibu-ibu. Biasanya kalau malam ini acaranya bapak-bapak ini. Apa terus yang ibu-ibu bapak ini ngomah wae salah ini yang perlu diapresiasi. Datang ibu-ibu produknya juga beragam. Tuh. Ning Sidoarjo kok ono tomat rasa kurma ini kan ini saya lihat itu di Malang nih ada baru di sini nih ternyata ini sudah dibuat juga ini berarti tomat rasa kurma. Tadi langsung tak icipi-icipi, nggak kalah rasanya ya Bang dengan yang di sana di Jawa Timur memang nih. Belum yang permen pepaya, belum ini apa ini yang rumput laut ini. Ya kalau rumput laut memang yang punya pantai dari dulu memang kalau golek rendet ya neng pas lautnya surut ya gitu. Nah ini yang cari rumput laut. Nah, jadi sebenarnya memungkinkan nggak sih dibuat nori itu kan sekarang kan anak-anak muda kan sukanya nori itu kan dilapisi itu. Jadi kalau perlu nanti dibuat produk baru gitu kan mungkin kombinasi kalau di kota itu sushi kan nasi sama nori gitu kan. Bisa nggak patilo sama nori itu dikombinasi itu loh. Ini kan ide-ide yang patilo nggak dibikin kerupuk saja atau apa itu, tapi dibuat tepung gitu kan, dicampuri apa itu dibungkus nori itu memungkinkan loh. Sebenarnya kalau nanti ada kreasi-kreasi baru yang kalau saya lihat effort semangatnya bagus ini Bu Lurah, ibu-ibu yang ada di Kelurahan Tepus sampai Sidoarjo nggih. Di Kelurahan Sidoarjo Kapanewon Tepus ini mungkin apa ya, kalau nanti ini kebetulan juga ada Pak Partono dengan juga di kami nanti plus-plusnya nanti yang perlu disupport apalagi mungkin kemasannya kalau PIRT-nya belum segera mendaftar PIRT, halalnya belum juga segera diproses karena di tempat Pak Partono maupun di tempat kami itu bisa untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Kalau di kami yang daftarnya online, kebetulan ini slotnya sudah habis, mungkin di 2025 bisa dibuka kembali untuk ibu-ibu yang belum mendapat PIRT sama halal. Mungkin untuk yang OSS sama si Bakul nanti saya ceritakan. Tapi dengan adanya ragam produk yang bagus ini saya juga cukup ternyata nggak kalah loh Sidoarjo itu. Apalagi pantainya tadi, pantai yang sangat ramai karena ada pulaunya atau Bu Lurah itu kan ngandong sama apa tadi? Selili ya. Terus Sunda itu kan itu juga pantai favorit keluarga sebenarnya. Kalau pas surut itu bisa pakai
banana boat itu kan saya juga bisa membandingkan ya, meskipun ada yang panjang di kelurahan sebelah, tapi untuk yang Sidoarjo sepertinya punya daya saing yang mestinya bisa menjadi unggulan untuk memasarkan produk-produk ini. Nah, nanti tinggal mindset Bu Lurah mau mengembangkan kawasan yang selatan atau yang kawasan utara di sini, ini yang menjadi kemudian target pengembangan produk-produknya, karena pemasaran dengan cara apapun bisa dilakukan sekarang. Saya pun tinggal nunggu komando Bu Lurah kalau Bu Lurah nanti pengen ngadain pameran di sini kapan, saya nggak tahu ya hari jadi Sidoarjo itu kapan, itu nanti. Oh April ya, hari sama dengan kelurahan sebelah juga ya, udah selesai berarti ya. Itu nanti masih memungkinkan sebenarnya kalau ada pameran yang bisa membuat orang datang ke sini ini kan. Jadi apa yang dijual ibu-ibu di sini nanti laku. Jangan sampai wes jualan disediain tenda sing tuku ra teko-teko. Lah sing teko ra tuku-tuku masalahnya tanggone dhewe itu kan. Nah, itulah ini nanti jangan sampai seperti itu. Jadi kalau buat acara ya harus ada kredit yang datang ya, nanti bisa ngundang artis atau ngundang apa yang disukai oleh warga sini atau warga sekitar yang memungkinkan bisa beli di pameran itu. Ini Bu Lurah sajanya sekedar pancingan saja, nanti bisa koordinasi dengan Mas Imam atau mungkin dengan Dinas Gunung Kidul. Yang penting itu sekarang kita berkolaborasi. Nah, mungkin dengan melihat potensi yang ada ini, ayo monggo bareng-bareng kita bersama memasuki ekosistem Sibakul. Nanti kalau yang belum daftar Sibakul segera mendaftar. Jadi tidak hanya mendaftar sebagai anggota saja, tapi juga sebagai market hub. Jadi kalau anggota saja hanya mendaftar usahanya. Tapi kalau market hub, Bapak Ibu mendaftarkan produk yang dimiliki, kemudian kita bantu pemasaran dengan bebas ongkos kirim tadi, bebas ongkos kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau di sini saya nggak tahu apakah sudah terjangkau ojol atau nggak ojol ya, dengan pos biasanya. Kalau pos kan bisa dikirim kemana-mana. Lah ini nanti bisa difasilitasi teman-teman yang ada di belakang. Atau kalau enggak nanti bikin sesi khusus Mas Imam yang memungkinkan teman-teman dari kita bisa memfasilitasi khusus pendaftaran Sibakul Market Hub untuk produk-produk khusus Sidoarjo. Tapi serius. Nah ini nanti bisa kita bantu, karena sebenarnya mendaftar ini pun tidak melalui fasilitas kami, bisa tinggal Ibu buka sibakuljogja.jogjaprof.go.id, nanti bisa mendaftar. Kalau sudah menjadi anggota Sibakul nanti langsung ikut mendaftar di Market Hub. Caranya gimana? Di YouTube tuh ada sebenarnya, di YouTube tinggal ngetik cara mendaftar Sibakul Market Hub tuh ada. Nah, kalau ibu-ibu nanti bingung ya banyak yang pengen difasilitasi, Bu Lurah nanti bisa koordinasi dengan Mas Imam atau teman-teman pelut kami, itu kami bisa support, karena support Sibakul free ongkir di Gunung Kidul ini kurang kenceng sebenarnya daripada yang di daerah Sleman Kota dan Bantul. Memang yang di Jogja lantai 2 ini kan tidak semua open access, itu banyak blank spotnya itu kan, apalagi kalau pantainya ketutup gunung-gunung burine itu wis sinyale ra ono gitu kan. Wah, lek wisatawan sampai sana nanti pesen free ongkir dari sini ya tekan-tekan nanti. Lah ini yang menjadi PR bagi kami terkait pengembangan digitalisasi bagi produk-produk UKM khususnya pada kawasan blank spot. Nah, ini menjadi PR. Kemudian selain itu tadi saya mengamini apa yang disampaikan Pak Partono terkait program-program pembinaan kepada ibu-ibu, tidak jauh beda dengan apa yang kita lakukan. Coba nanti kebetulan Kelurahan Siharjo kan sudah menjadi bagian dari Kelurahan Prener Bu Lurah. Nanti coba dirembuk dengan Pak Imam apa yang
plus apalagi yang coba bisa disupport atau dibantu bagi wilayah tidak sekedar status prenernya, tapi wilayah yang punya komitmen kuat untuk mengembangkan produk-produk UMKM-nya. Itu yang harus kita berikan apresiasi. Kalau status prener tapi mindsetnya hanya mindset proyek, apalagi tidak berorientasi kepada pengembangan produk warganya, hanya mungkin glorifikasi perangkatnya, itu kita agak berat. Yang terpenting ada komitmen kuat untuk mengembangkan UMKM yang ada di lokasi tersebut. Ini yang kemudian kita nilai, karena tidak semua kelurahan punya sense yang sama terkait bagaimana dia membawa warganya. Itu. Dan makanya saya salut kepada Bu Lurah yang malam ini terbukti bisa mengumpulkan warga sebanyak ini, teman-teman anggota Prener sebanyak ini, dan wajahnya tetap cerah-cerah gitu kan. Tetap semeluhai dan karena tidak ada bapaknya itu kan. Sanggumun biasanya kalau malam ini yang rawuh bapak-bapak, ini ibu-ibu Prener. Makanya saya apresiasi kepada teman-teman Kelurahan Sidoarjo. Tepuk tangan buat teman-teman Sidoarjo. Tadi segeranya apa? Sidoarjo nyawiji mesti dadi. Lah ini saya yakin nanti juga harus mesti dadi. Iya. Itu Mbak Marta. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu. Oke. Semlohe. Iya. Ya, soalnya seneng tadi wis laris. Laris. Dibeli semua produknya. Iya. Dan satu hal lagi Mbak Marta. Orang mana yang ngantuk kalau ibu-ibu. Nah, gitu ya. Nah, itu catatan juga ya. Ternyata karena semangatnya ya, kita bisa melihat ibu-ibu yang ada di sini tuh semangatnya luar biasa dan punya yel-yel dan juga menyemangati juga. Jadi semangat yang langsung nyata. Nah, biar semangatnya nyata, langsung tanya Mas Imam deh. Ini saran-sarannya. Tadi udah lihat, udah denger persoalannya apa, kemudian potensi yang ada, harusnya bagaimana? Kok lenukoni meng tanggaku terus Mas. Piye carane men tonggo negara apa gitu. Monggo Mas. Siap Mbak Marta. Jadi kalau ke Sidoarjo ini ya memang saya akui gitu, salah satu desa Prener yang kami ampu itu yang hari ini cukup progresif. Artinya Bu Lurah iki ngopeni gitu lah. Ngopeni terus teman-teman UKM iki ya sengguyung. Ya punya progres yang baik dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau ditanya di Sidoarjo nyenengke ya jangan nyenengke seperti itu. Terbukti hari ini Bu Lurah juga cerita tadi off the record gitu, bahwasanya produk-produk yang muncul tadi dari KWT itu kan hasil dari lomba KWT gitu. Beberapa waktu yang lalu beliau ngadain lomba inovasi, rupanya melahirkan beberapa produk ini. Jadi artinya sebetulnya dari sisi produk ini Sidoarjo tidak kalah dengan produk yang lainnya. Hanya saja memang produk-produk ini kami akui bahwasanya perlu sentuhan-sentuhan lagi, baik itu dari sisi fisiknya. Kalau dari sisi rasa kami menjamin sudah good lah, karena produk-produknya sini sebagian besar sudah lumayan enak, cukupan untuk masuk ke pasar. Tinggal memang dipoles sedikit agar lebih menarik. Terus yang kedua dari sisi akses pasar, memang salah satu tantangannya hari ini, apalagi bagi kawan-kawan yang berlokasi di daerah pinggir, salah satunya di pinggiran pantai gitu ya. Sebenarnya akses pasar yang paling besar ya memang mendekati sama crowd-nya yang ada di pantai. Hanya saja memang ya saya nggak tahu hari ini sudah diupayakan sampai ke sana. Saya pikir Bu Lurah sudah mengupayakan, karena kan tahun ini Sidoarjo ini sudah masuk dapat program juga dari Desa Maritim, dan bangun salah satu yang dibangun kan juga salah satunya showroom di pantai Bu ya. Nah itu mungkin bisa dijadikan salah satu akses. Di sisi lain juga ngembangin produk olahan dari rumput lautnya. Nah yang model-model seperti itu tetap dikembangkan. Di sisi lain juga produk-produk yang layak ini gimana caranya bisa menjadi produk oleh-oleh. Karena kalau kita lihat, kalau kita ke Malang gitu, apapun bisa jadi produk oleh-oleh kan. Tetapi memang balik lagi perlu sentuhan-sentuhan berikutnya gitu. Terus di sisi lain, kalau kita ngomongin akses pasar yang lebih luas ya tentu selain sisi
Pantai kita garap, teman-teman Sidoarjo digarap, akses yang lain pun juga perlu digarap. Makanya kalau di Prener itu kita mencoba kolaboratif antara anak-anak mudanya. Dan di Sidoarjo ini ya sebetulnya dari sisi kepesertaan tidak banyak yang tua, jadi lebih banyak anak-anak muda. Ini mulai kita arahin sosmednya mulai digarap agar memang potensi yang ada di sini iso di posting di sana biar lebih banyak lagi yang tahu tentang produk unggulan dari Sidoarjo. Bagaimana progresnya tentu masih ada catatan-catatan di kami karena memang pertemuan pendampingannya kan juga belum lama, baru tahun inilah kami masuk, baru tahun ini baru dilatih dan baru pendampingan, dan selama ini kan juga kami masih metake gimana pola yang perlu yang efektif untuk si Sidoarjo ini. Terus juga ngomongin tadi untung atau rugi, tadi kan sempat ada dari peserta yang bilang itu jajan wis untung durung. Ya mungkin hari ini asumsinya untung tapi belum kita bedah loh ya. Belum kita bedah. Jadi karena banyak kasus seperti ini. Ibu-ibu merasa jualannya dengan harga sekian ini sudah merasa untung. Padahal tenaganya kira dibayar. Nah, gitu. Oleh ngaku tenanan. Gue ngerti gue loh. Jadi hal-hal yang simple gitu kadang-kadang gak dikerjain. Jadi ya kalau sudah ditanya sudah untung, ya mungkin secara kasaran untung, tapi ketika kita harus mengeluarkan biaya untuk membayar tenaga kerja langsungnya, urung iso. Bahkan iso buntung gitu loh. Belum lagi nanti menghitung berapa operasional bulanan. Karena sebagai pelaku usaha kan sebetulnya pendapatan kita ada 3, Bu. Yang pertama dari tenaga kerja langsung kalau kita berkutat dengan produksi. Itu namanya biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja langsung. Terus nanti ditambah lagi ada yang namanya beban. Beban itu ya dari listrik, air, biaya marketing, biaya wirawiri, plus juga gaji bulanan kita. Saya kan juga jenengan belum pernah membayar diri sendiri sebagai pengelola usaha toh? Iya, swadaya, akeh saka suamine nih. Ya nanti kalau kita dihitung itu maka jenengan akan ketemu yang namanya target minimal atau yang disebut dengan PEP. Ya hal-hal kayak gitu memang belum kita sampaikan di pendampingan. Tahap pertama ini tahun ini kita memang fokusnya di penyempurnaan produknya dulu. Nah tahun berikutnya nanti kita susuli dengan yang berbau dengan keuangan. Ya dari mulai yang hitung-hitungan termasuk dengan bagaimana mengelola keuangan secara sederhana. Mau pakai buku atau hanya cukup dengan pakai dompet. Karena kan ada metodenya. Pakai dompet pun bisa, tidak harus nyatet. Tapi ada metode yang harus diikutin. Nah kita ajarkan juga. Maka dari itu kami berharap sebetulnya kepada teman-teman yang hadir hari ini, ibu-ibu yang hadir hari ini. Karena nggak semuanya sudah masuk ke Prener. Banyak KWT, rupanya Bu Lurah tadi ngendiko ada berapa KWT Bu? 11 KWT yang hadir di Prener kan baru 1-2. Jadi ya ayo nanti kami mengundang ikut gabung ke programnya Desa Prener di pendampingan. Tidak ada klaim Bu ya kalau di Desa Prener Bu ya. Nanti jangan didampingi Dinas Pertanian, didampingi Kelautan, didampingi Prima, masuk ke Prener juga jadinya pendampingan jadinya muncul dari Prener. Enggak, kami sifatnya untuk mengakomodir ekosistem yang ada di desa. Menjadi ruang tumbuh bersama. Kalau ini bisa dijadikan bareng-bareng ruang tumbuh bersama, maka ke depan ketika ngomongin pemberdayaan di Sidoarjo, jenengan punya ruang, punya akses untuk ngusul ke. Oh, UKM di Sidoarjo itu butuhnya ini. Maka Bu Lurah juga membuat program lebih enak karena memang basisnya memang kebutuhan di lapangan. Nah, jadikanlah Prener ini sebagai ekosistem untuk tumbuh. Kami dinas pun juga nggak akan ngeklaim bahwasannya ini jalur Prener. Nah, maksud kami ya jangan khawatir kalau ikut ke pendampingan Prener, kok nggak wis masuk ke dinas mana, yuk diklaim Prener, enggak. Kita yang penting punya ruang untuk tumbuh bersama, terutama untuk mengembangkan potensi yang ada di Sidoarjo. Seperti itu Mbak kira-kira Mbak. Oke. Jadi nggak usah bingung. Ini yang mendampingi beberapa dinas itu tujuannya sama, tinggal nanti pendampingan masing-masing ini akan terpola gitu ya. Yang ini akan mendampingi bagian apa dan seterusnya. Malah seneng loh.
Bisa njaluk duit. Akeh. Iya. Tapi yang jelas menarik yang disampaikan Mas Imam. Iya. Tadi metode dompet. Langsung ibu-ibu aku sedih dompet Mas. Iya dompetnya campur Pak ya. Iya. Nah, punya dompet tapi masih campur. Selama ini belum gaji diri sendiri ya toh. Belum gajian. Rawani terusan. Mau lah saya iki soalnya ayah liar tanggane. Nek tadi 20.000 larang. Iya, nanti ketika ini jadi berubah harga kan otomatis kita akan memetakan segmen pasar kan. Betul. Artinya ya nek jual semono ki ora mungkin nang tanggane dhewe to, Bu. Mau kena cangkem karo cangkem ya. Kita tuh tahu banget ya, Mas Imam tahu, AA tahu, saya tahu. Nanti apa tuh ada yang dirasakan ibu-ibu? Ada ilmu cara menanggulangi cangkeme tonggo. Itu nanti ada, nanti sesi Jadi itu kelas khusus ya? Wih ono butuh public speaking. Oh iya. Jadi Dan itu adalah ilmu percangkeman yang akan disampaikan kita berdua. Iya, daripada kita congkam-cangkem terus. Karena ini semangatnya luar biasa. Ibu-ibu tepuk tangan dulu buat seluruh narasumber. Hari ini keren sekali dan ibu-ibu saya yakin tambah pinter ya Bu. Kalau tambah pinter tepuk tangannya yang kencang lagi. Seneng iki baru ku inget diseneni bapake. Apa? Aku tambah pinter kok. Apa ora mulih-mulih. Turun yang balik sisan kan. Oke, karena tambah pintar sekali lagi kita terima kasih sama Pak Wisnu, Pak Tono, Bu Lura dan juga Mas Imam. Tepuk tangan lagi dong. Dan kita juga berterima kasih Dana Keistimewaan membuat silaturahmi dengan seluruh pelaku usaha di DIY ini bisa berjalan. Enggak cuma silaturahmi tapi tambah pintar ya. Pinter. Jadi kita tepuk tangan dulu dong juga buat Dana Keistimewaan. Dan kita berdua harus pamit. Kita akan ketemu lagi dengan UKM yang lain ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih juga Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita semuanya akan menjadi lebih istimewa, lebih kuat, lebih berdaya karena UKM. Maka kita akan terus menyemangati. Kita semangati ibu-ibu biar tambah semangat lagi. UMKM naiklah Jogja istimewa.